Sekarang tentu ada terapi juga dikembangkan di beberapa negara, walaupun negara non-muslim, ada namanya terapi penyakit dengan mengkonsumsi air ya. Sehingga air aja yang lebih banyak dikonsumsi, nutrisinya dari makanan kecil sekali. Untuk menerapi tubuh kita supaya bisa sehat gitu ya. Nah zam-zam akan lebih tepat seperti itu. Oleh karena itu, karena banyaknya keberkahan zam-zam ini, kami sarankan untuk selalu konsumsi zam-zam. Dan ulama sebagian pakar mengatakan zam-zam itu akan menzam-zamkan air lain kalau dicampur. Dalam arti kata, kalau kita punya satu jek zam-zam yang biasanya 5 liter, itu kalau berkurang, kita bisa tambah dengan air biasa. Tentu idealnya kalau kita selalu punya dan kita bisa beli zam-zam itu untuk kita konsumsi di rumah gitu ya. Terutama bagi teman-teman kita yang tinggal di sekitar Mekah dan Madinah gitu ya. Sayang sekali kalau tidak dikonsumsi ini. Begitu juga kami selalu ingatkan jemaah travel yang Allah amanahkan di pundak kami di Uhud Tour. Kami bilang bahwasanya Bapak Ibu usahakan selama di Saudi jangan minum kecuali zam-zam gitu ya. Tinggal ke masjid, ngambil atau minta mutawif belikan yang 5 liter, tidak seberapa 10-15 real. Baru konsumsi itu saja terus. Apalagi zam-zam ini difatwakan oleh para ulama bukan hanya sekedar boleh diminum tapi boleh diusapkan ke tubuh. Ya, dan nanti akan kita bahas di hadis yang diangkat oleh penulis tentang orang kalau minum zam-zam atau mengusap di badan itu bisa disesuaikan dengan niat dan doa kita. Nah, minta apa saja semoga Allah SWT akan berikan. Tentu di sini penulis sangat menarik, dia menambahkan ketika minum zam-zam dengan niat yang baik. Jadi untuk kebaikan tentunya ya. Nah, hadis tadi yang kita sampaikan itu adalah hadis yang sahih tentunya dan salah satu dari sekian banyak hadis ya yang disebutkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihnya dan beliau menghasankan riwayatnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, jadi kita masih belum masuk ke bahasan hadis kita ya, karena penulis hanya mengangkat sebuah hadis. Saya ingin mendatangkan dulu beberapa keutamaan zam-zam itu sendiri. Kemudian ada juga hadis yang lain yang menyebutkan bahwasanya zam-zam itu memang makanan yang mengenyangkan. Jadi artinya minum zam-zam saja kalau kita mau terapi kesehatan, terutama yang sudah punya penyakit kronis, yang tidak sembuh-sembuh, coba terapi zam-zam aja. Minum air zam-zam aja terus, gitu kan, selama beberapa hari. Dan bisa setelah itu cek ke dokter lagi tentunya dan insya Allah kita akan temukan seperti yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang beliau menjanjikan ini adalah makanan yang mengenyangkan sekaligus obat untuk penyakit. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim kata Nabi SAW, innaha mubarakatun innaha ta'amu tu'min. Kata Nabi SAW, sungguh zam-zam itu penuh dengan keberkahan. Artinya sesuatu yang mencukupi. Berkah artinya cukup. Ya. Dan dia dipastikan adalah makanan yang bisa mengenyangkan. Makanan yang bisa mengenyangkan. Jadi kalau Bapak Ibu juga mau searching di Google nanti dicek tentang keajaiban sumur zam-zam saja itu luar biasa gitu ya. Kita tahu sekian juta orang yang mengkonsumsi zam-zam. Baik penduduk Mekah, penduduk Saudi dan juga semua orang yang datang haji dan umrah. Itu biasanya diberikan zam-zam untuk pulang ya. Itu berapa banyak. Uniknya sumur zam-zam itu airnya kalaupun dikuras dia akan meluap sampai ke titik tertentu saja. Sampai pemerintah Saudi membuatkan subur dan bibir sumur itu sampai batas air itu yang selalu meluap sampai di situ. Tidak pernah lebih. Kalaupun dikuras maka dia dikuras sampai ke titik mata airnya dan tidak akan pernah berkurang. Walaupun dikuras lagi. Dalam hitungan detik atau menit saja dia akan kembali meluap lagi sampai ke titik itu. Jadi itu agak unik gitu ya. Artinya bisa dikatakan kalau sebuah sumur dikuras untuk satu orang di pedesaan, kalau semua minum dari situ bisa habis airnya. Ya, bisa kering sumber mata air gitu. Tetapi subhanallah air zam-zam Allah berikan keberkahan yang luar biasa gitu ya. Jadi ini juga bukti nyata kalau dia memang penuh dengan keberkahan. Artinya selalu mencukupi. Dan zam-zam ini memang pada saat ditimbun oleh suku Jurhum di Mekah. Waktu suku Jurhum itu, suku Jurhum ini Bapak Ibu sekalian suku yang datang tinggal bersama Hajar dan Ismail di Mekah. Ini kisahnya cukup panjang tapi yang jelas suku ini datang tinggal bersama dengan Ismail dan Ibrahim, Hajar dan Ismail. Dan satu hari itu pada saat Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail, terbentuklah komunitas penduduk Mekah, terdiri dari Hajar, Ismail, dan suku Jurhum. Nah suku Jurhum ini suku dari Yaman, yang keluar dari Yaman mau ke negeri Syam.
Yaman di selatan Jazirah Arab, Syam di utara Jazirah Arab. Waktu mereka lewat di lembah Mekah, mereka kaget karena di situ ada burung yang berterbangan buat lingkaran. Nah ini berarti buktinya di bawah itu ada air. Biasanya di padang pasir itu kalau burung buat lingkaran, itu berarti di bawahnya ada air. Maka mereka pun datang dan akhirnya izin dengan Hajar untuk tinggal bersama-sama. Ringkas cerita, mereka jadi penduduk Mekah. Nah setelah mereka berkuasa sekian lama, turun-temurun, datang satu suku Arab lain namanya Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini suku yang tidak suka, cemburu melihat bagaimana Jurhum berkuasa di Mekah. Karena semenjak zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Ibrahim meninggal, Nabi Ismail meninggal, turun-temurun, selalu ibadah haji ada. Dan selama haji ada berarti perekonomian Mekah hidup. Dan sampai hari ini seperti itu ya. Walaupun masa dulu mungkin lebih kepada jual makanan, jual pakaian gitu ya. Penginapan mungkin masih jarang. Tapi kalau kayak kita sekarang kita bisa tahu hotel-hotel bintang 5. Berapa banyak income yang bisa masuk dari haji dan umroh itu. Nah pada saat itu ada satu suku namanya Khuza'ah. Mereka cemburu melihat itu. Maka mereka menyerang Mekah. Nah pada saat diserang Mekah, Jurhum dikalahkan. Nah waktu Jurhum kalah karena mereka sakit hati, mereka menimbun Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam sempat hilang, tidak ada selama 300 sampai 500 tahun. Waktu itu, dalam buku-buku sejarah dikatakan. Nah kapan ditemukan kembali? Ditemukan di masa kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Setelah 500 tahun tidak ada. Jadi orang Mekah itu kalau mau minum air harus keluar, cari air di luar Mekah, didatangkan. Ya, baru bisa mereka minum. Nah pada saat itu, Abdul Muttalib kakek Nabi sempat mimpi. Dia melihat atau mendengar suara dalam mimpinya, galilah ya, al-barrah. Galilah sesuatu yang baik dan bermanfaat. Maka dia tanya dalam mimpinya, apa itu barrah? Hilang suara itu. Kemudian datang lagi, yang kedua, hari kedua mimpi lagi, galilah al-madmunah. Al-madmunah itu sesuatu yang terjamin. Maka dia tanya, apa itu madmunah? Juga suara itu hilang. Tidak lagi mendatang memberikan jawaban. Di hari ketiga, barulah ada suara yang mengatakan galilah Zam-Zam. Ya. Maka dia mengatakan apa itu Zam-Zam? Suara itu tidak hilang lalu mengatakan Zam-Zam yang akan memberikan minuman untuk seluruh jemaah haji. Gitu. Nah pada saat itu dia lihat dalam mimpinya ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu di dekat Ka'bah ada isi perut hewan yang disembelih. Biasanya kalau disembelih lagi dikulitin isi perutnya dibuang. Terus kemudian ada darah mengalir dan ada burung gagak yang mematuk ya, darah itu dan di situ ada sarang atau kerajaan semut. Maka keesokan paginya Abdul Muttalib memanggil anaknya namanya Harith, anak pertamanya, lalu dia bilang sama Harith, coba halangi Quraisy, jangan ganggu saya.